Apa sih yang dimaksud dengan kopi enak atau tidak enak? Emang ada syaratnya? Yang pasti ada syarat dan kriteria ya. Nah, faktor yang mempengaruhi hasil akhir kopi, yang kemudian kopi ini bisa dikategorikan kopi enak dan kopi tidak enak. Yang pertama adalah next, Mas. Yang pertama adalah faktor varietas, yaitu di sini ada 80%. Kita tahunya kopi itu kan cuma dua ya, Robusta sama Arabica. Nah kebetulan salah satu kopi yang pertama saya mengawali untuk lebih tahu banyak tentang kopi itu, saya melakukan riset tentang Robusta, karena kebetulan Kalibaru itu mayoritas adalah kopi Robusta. Lahannya di sana kurang lebih ada 10.000 hektar lebih, dan mayoritas kebanyakan adalah kopi rakyat. Kemudian ada Arabica, nanti biar sambung sama Prof nanti terkait materi yang lebih. Kemudian ada Liberica dan Excelsa. Next Mas. Nah, kopi yang apa sih perbedaan dari Robusta sama Arabica? Yang pasti ada bedanya. Simpelnya adalah kalau Robusta itu minimum dia ada di ketinggian di bawah 1.900 ke bawah. Kalau Arabica dia ada di ketinggian 900 ke atas. Makanya Arabica kecenderungan karakternya adalah asam. Kemudian aroma fruitinya juga sangat kuat, terutama buah dan bunga, dan harganya lebih mahal. Kenapa kok mahal? Satu, daya jangkau transportasi petani sampai ke bawah itu cukup membutuhkan biaya. Kemudian memiliki kandungan kafein yang lebih rendah daripada Arabica. Nah ini nanti saya akan bicara terkait masalah kopi sehat di lambung ini kaitannya dengan kafein. Kemudian termasuk kaitannya dengan ini apa yang pernah saya alami terkait masalah asam lambung. Jadi ternyata asam lambung itu bukan karena faktor makanan. Makanan hanya sebagai pemicu. Persoalannya adalah yang paling berat itu adalah persoalan pikiran sebenarnya. Nanti rahasianya saya buka pelan-pelan. Kemudian Robusta kecenderungan dia karakternya lebih kepada kacang-kacangan. Kemudian sebagian coklat dan sebagainya. Kemudian rasa cenderung pahit, kandungan kafeinnya 2 kali lipat dari Arabica. Next. Nah, kemudian yang ketiga adalah DPR di atas permukaan laut. Jadi apa aja yang paling berpengaruh terhadap kopi ini terasa enak ataupun tidak enak. DPR ini menyangkut ada beberapa hal. Yang pertama iklim, kemudian juga termasuk ketinggiannya berapa, paparan sinarnya, karena itu kan ada lahan yang menghadap ke selatan, ke timur, ke barat, dan itu pun juga berpengaruh. Kemudian kelembapan dan unsur tanah. Next Mas. Masih cukup. Nah, kemudian yang berikutnya adalah faktor yang memungkinkan kopi itu enak dan tidak enak. Salah satunya adalah pada pasca panennya. Pasca panen ini dibagi ada 2 hal, yaitu di proses pasca panennya terdiri dari petik merah, kemudian rambang, kemudian pulping, rolling, kemudian penjemuran dan pengeringan. Kemudian proses kopi itu apa aja di situ? Di situ ada natural, ada semi wash. Mungkin sebagian dari jenengan sudah paham proses-proses daripada kopi itu. Kemudian ada honey, wine dan sebagainya. Nanti ada waktu bisa kita lanjut. Mungkin ada acara berikutnya ya, lebih spesifik lagi untuk kita memahami dan menguasai bagaimana sih proses natural itu sebenarnya. Next Mas. Nah, kemudian roasting salah satu faktor yang mempengaruhi
hasil akhir dari kopi ini enak atau tidak enak, ya kan? Yang jelas beda. Biasanya ini jenengan pernah roasting kopi? Pernah? Mungkin masanya roaster ya? Kalau nyoba-nyoba. Kenapa? Nyoba-nyoba sendiri. Oh, nyoba ini. Kalau boleh tahu Mas apa namanya? Itu. Mas Pito. Oh, mahasiswa, oke. Belum pernah ada yang pengalaman ya goreng kopi? Ini. Mana? Ini. Yoidi kopi. Oh gitu. Goreng kopi itu Pak, manfaatnya tidak hanya sampean bisa minum kopi, tapi juga sehat. Apalagi manual. Jadi habis goreng kopi itu langsung tembel semua ininya, sampai keringatnya keluar ya. Di sini sudah ada mesin roasting ya? Belum ya. Nanti biar diajari sama Mas Novian itu. Nanti kalau saya ngajari, saya punya banyak teknik saya. Saya khawatir nanti kalau teknik saya yang tak keluarin, sama yang pusing. Ya, apa aja itu yang di roasting itu ada beberapa hal di sini yang jadi ukuran. Ketika orang sebelum roasting harus paham tentang kadar air dari green bean yang mau di roasting. Kemudian ukuran size, nah dan resting. Jadi kopi habis dipanen, diproses tadi ada beberapa proses itu tidak langsung digoreng. Jadi perlu di storage dulu, perlu diistirahatkan dulu minimum 3-6 bulan. Next. Nah ini kadar air normal ya. Kadar air normal itu 10-12%. Jangan sampai ada di bawahnya 10% karena kopi itu sudah tidak terasa seger lagi kalau di bawah 10%. Tetapi bukan berarti kopi itu tidak enak. Kopi yang kadar airnya di bawah 10% itu ternyata juga ada manfaat dan keistimewaannya. Nanti kita lanjut lagi. Kemudian ukuran size, apakah berpengaruh? Sangat berpengaruh pada saat kita merosting. Jadi ketika ukuran kopi green bean itu sama, maka hasil dari warna kopi yang kita roasting itu warnanya bisa sama dan setara. Kemudian resting kopi, nah itu jadi sampai minimum 6 bulan baru kita roasting. Next Mas. Nah jadi dari materi dan cerita saya di awal itu tadi sebenarnya ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik ya, bisa kita petik. Ini ada cerita lagi, boleh saya cerita ya? Biasanya kalau cerita itu mudah diterima dan diserap oleh pikiran bawah sadar biasanya. Oke, kenapa? Masih ada 5 menit. Ada salah satu petani datang. Ini beda petani ya, beda petani. Mas, sampai ini kan pelukis. Sampai juga pernah di LSM dulu. Sampai juga pernah di partai. Lah kok mau sampai jadi tukang roasting kopi ini cerita. Terus sampai jual kopinya kok tidak sama kita. Kita jual kopinya itu mentok harga di angka 22.000. Lah sampai itu bisa harga 35, 40, 50 dan lain sebagainya. Saya jawab singkat. Sampean itu Pengelolaan kopinya bagaimana? kalau sampai ngelola kopinya itu asal-asalan, ya cok salah mau regone ku asal-asalan. Beda dengan saya itu ngelola kopi ini serius. Saya sesuai dengan prosedur standar ya kan? Yaitu petik merah, kemudian saya jemur dengan pakai para greenhouse dan sebagainya. Maka hasilnya pun juga bagus, harganya pun juga bagus, diminum saya halal sama kopi wis racut ya kan, abang hijau kuning. Ya cok salah nolak tunggu sama ngombe kopi rada sentik. Kenapa? Mentah itu buah itu kalau dimakan pada saat mentah apa matang Pak? Matang kan? Ya jadi kalau minum kopi mentah ya itu salah satunya. Jadi mungkin yang teman saya di situ Bapak siapa Mas Tuki ya, kalau senek mungkin sudah karena terpola lama atau mungkin belum sama sekali minum kopi tapi sudah ada belief yang sugesti yang diterima oleh belief dia kemudian jadi sugesti. Nah itu akhirnya jadi momok. Nah, saya
belajarnya dari kopi Bu, merubah pola pikir. Ternyata benar, kalau kita ingin merubah hidup kita, merubah pola pikir kita. Saya tidak pernah tahu tentang bagaimana menghitung, bagaimana menjual, bagaimana saya membangun komunikasi dengan baik dengan siapapun. Setelah saya kenal kopi, saya punya mentor, saya juga belajar di belajar di kelas-kelas kecil entrepreneur, baru saya sadar tergerak dan semangat saya luar biasa. Nah, tanpa butuh waktu lama, ternyata bisa kita buktikan. Lambat laun perubahan itu bisa kita rasakan. Jadi gitu. Next Mas. Nah, saya mau ngasih tips dulu ya. Saya dulu pernah eksperimen ketika awal-awal itu. Saya langsung testimoninya saya, karena waktu itu saya kan masih sakit lambung ya kan. Nah kebetulan saya waktu itu cari kopi bagus nggak ada, yang ada itu kopi pasar. Sampai tahu kopi pasar ya? Kayak apa itu kopi pasar? Campur ya? Maksudnya campur apa itu? Besar, kecil, terus jenis-jenisnya itu pecah ya kan, ada hitam-hitamnya, terus apa lagi itu? Saya pernah itu beli kopi pasar itu baunya itu bukan bau kopi, jadi baunya bau berambang. Loh ini kok aneh ini. Ada lagi juga aneh, bau macam-macam ini ya. Nah akhirnya saya ini dibimbing sama mentor saya waktu itu, karena kebetulan beliau juga pernah mendapatkan pendidikan dari suhu kopi dari Belgia waktu itu. Hanya kita belajar, kemudian eksperimen, dan hasilnya luar biasa. Nah ini salah satunya. Jadi untuk menyiasati ketika kita mendapatkan kopi defect ya, kopi rusak atau kopi apalah namanya, yang pertama cara aman itu adalah direndam dulu, dicuci dulu, direndam dulu. Setelah direndam baru dibilas atau bahasa Jawa, diosek sampai debu dan kotoran yang lainnya itu sampai luntur ya. Kemudian setelah itu terus diganti sampai air itu bening. Setelah itu sudah bisa dipastikan bening, baru dianginkan. Dan ini lagi salah satu faktor penyebab terjadinya hal lain ya, atau rasa yang berbeda dalam diri kita ya, rasa tidak enak, pola minum kopi kita. Nah, saya sampaikan ke anak didik saya di rumah kopi itu, juga ke banyak teman ya, bahwa minum kopi yang benar, yang baik dan menyehatkan itu adalah ketika di pagi sore dan pagi dan sore, dan diupayakan harus makan dulu. Nah, kenapa kok harus makan dulu? Karena di kopi itu ada kafeinnya. Karena kafein itu efeknya adalah merangsang otak kita, jantung kita untuk terus supaya beraktivitas. Nah, yang baik menurut ini hasil dari apa yang saya lakukan itu adalah pagi itu robusta, sore itu arabica karena dia lebih low. Malam hindari nggak usah minum kopi. Insya Allah sembuh, sehat. Nah, terus yang paling kuat dari kopi ini kok lambung saya bisa sehat itu gimana? Loh, saya kan sebelumnya banyak kegiatan yang saya lakukan yang kemudian membuat pikiran saya macam-macam. Bisa dibayangin kalau orang mikirnya macam-macam, mindset rendah, ya kan? Jadi dia pada masalah paniknya minta ampun, gusarnya minta ampun, khawatirnya minta ampun, ditagih utang belayu-belayu setengah duit Pak ya. Jadi gitu. Nah, ternyata ketika kita minum kopi, efeknya adalah kita jauh lebih relax, kita lebih nyaman ya, saraf kita terbantu oleh namanya kopi itu. Oke, sementara cukup, nanti bisa disambung lewat pertanyaan kalau ada sesuatu pertanyaan. Jadi sementara itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.